Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini terdapat puluhan bayangan hantu di lapisan terluar, sedangkan di lapisan dalam cahaya pedang seperti roda yang melindungi seluruh tubuh, sehingga serangan Loseng bisa dikatakan kedap udara. Namun, Loseng tetap tidak bisa menghentikan serangan ketiga tikus langit ini. Kecepatan pecahnya ketiga tikus pencapai surga ini sampai melebihi perkiraan Loseng. Dan 3 bayangan tikus emas kecil melewati bayangan-bayangan padat para dewa dengan kecepatan yang tidak dapat diamati. Meskipun cahaya pedang Loseng berputar di sekelilingnya seperti roda roller, di sini cahaya pedang hanyalah pedang panjang yang berputar dengan kecepatan tinggi ini. Sebenarnya ada kesenjangan antara kecepatan kedua belah pihak. Tikus surgawi ini sangat mungil sehingga dengan mudah lolos dari celah dan dengan cepat mendekati Loseng. Salah satu lukanya pada tulang di atas dada Loseng. Loseng sedikit bersandar pada saat kritis, jika tidak tenggorokannya mungkin langsung tergigit. Meskipun luka yang disebabkan oleh serangan tikus langit tidak besar, sepasang gigi tikus tersebut hampir tidak dapat dihancurkan. Saat ini, meskipun kerusakan biasa hampir tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh fisik Loseng, namun menghadapi serangan gigi tikus ini, ia tidak dapat menahannya sama sekali. Sehingga dalam sekejap mata, ketiga tikus langit muncul tidak jauh lagi. Mereka masih menjaga jarak tertentu pada Loseng dan terus berkomunikasi satu sama lain. Namun ada sedikit sarkasme di mata hitam seukuran kedelai. Binatang suci pada dasarnya telah mengaktifkan kecerdasan spiritual mereka dan tikus langit tidak terkecuali. Melihat adegan ini, ekspresi Loseng menjadi sangat lebih tenang. Bagaimanapun, tikus langit ini menempati urutan pertama di antara binatang mitos dan layak untuk namanya. Ras ini mungkin berada di urutan kedua setelah binatang super mitos. Tapi dikatakan bahwa kapasitas reproduksi tikus langit jauh lebih kuat daripada binatang mitos biasa. Sekarang, Loseng hanya menghadapi 3 tikus langit yang tidak terlalu membuat stres. Tetapi jika ada ratusan atau ribuan tikus langit, Loseng khawatir dia akan lari sekarang. Dari segi kecepatan saja, Loseng takut tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan tikus langit yang lebih baik ini. Dia tidak punya cara untuk menangkap tikus langit ini. Untungnya, kebiasaan tikus surgawi ini juga sangat aneh. Jika Loseng tidak bergerak, mereka juga tidak akan bergerak. Tapi selama Loseng bergerak, mereka akan melancarkan serangan paling tepat dalam waktu singkat. Loseng berdiri di sana dan berpikir dengan tenang sejenak. Dan segera senyum tipis muncul di wajahnya. Saat riak kecil muncul di permukaan laut kekacauan, asap putih muncul lagi di sekitar Loseng. 8 ku asap terbang. Meskipun teknik tubuh ini agak tidak dapat dijelaskan, teknik ini juga memiliki efek yang tidak terduga dalam banyak situasi. Ketika Loseng mengaktifkan teknik tubuh ini, seluruh tubuhnya tampak seperti sepotong pohon milo, dan garis asap hijau melayang. Saat Loseng baru saja menggunakan teknik gerakan ini, ketika tikus surgawi melompat lagi. Meskipun hanya suaranya terdengar, namun bayangannya tidak terlihat. Meskipun Loseng tidak dapat mengunci sosok ketiga tikus surgawi ini, dia dapat terpengaruh oleh fluktuasi apapun saat menjalankan 8 ku asap terbang dan bergerak bersamanya. Bukan hanya angin, bahkan fluktuasi energi terkecil pun dapat mendorong Loseng menjauh. Saat bayangan tikus pertama menerkam Loseng, dia mendorong Loseng mundur. Bayangan tikus kedua datang dari arah lain dan tubuh Loseng berbalik masih melayang di udara. Namun tidak peduli bagaimana ketiga bayangan tikus itu menyerang, Loseng selalu dapat menjaga jarak 3 inci dari mereka. Segera mata Loseng menatap gigi tikus berwarna-warni di depannya, tapi ekspresi ketidakpedulian muncul di wajahnya.
Meskipun kecepatan serangan tikus selangit sangat cepat, dan kecepatan loseng terus mundur dan menghindar juga sangat cepat. Jika ada yang melihat pandangan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut. Karena mereka hanya bisa melihat 4 bayangan yang terjalin secara instan, dan mereka bahkan tidak tahu apa itu keempat bayangan yang berkedip cepat itu. Di bawah penghindaran ini berulang kali, Loseng juga mengeluarkan energi kekacauan dari tubuhnya satu persatu. Loseng menggunakan setengah dari energi kacau yang dikeluarkan untuk mengisi kembali konsumsi 8 kurvaku terbang. Sementara separuh lainnya diam-diam tenggelam ke dalam tanah. Setelah energi kacau yang tenggelam ke dalam tanah, diam-diam terhubung bersama, membentuk cincin samar. Cincin ini mencangkup area seluas radius 100 kaki. Pada saat yang sama, sedikit kekuatan hukum misterius mulai mengembun di atas cincin tersebut. Tetapi juga kekuatan hukum. Ada jejak garis doyun yang terjalin di dalamnya, seperti naga kecil asli yang terjerat bersama. Dan ini adalah keterampilan kedua yang telah dipraktekkan Loseng dalam beberapa tahun terakhir. Pembunuhan kesengsaraan guntur, teknik kedua yang direkomendasikan oleh kakak kedua Loseng, yang juga merupakan teknik yang sangat kuat. Dibandingkan dengan 8 ku asap terbang, kesengsaraan guntur ini terlihat lebih normal. Tetapi yang disebut normal hanya relatif terhadap Loseng. Dia tidak tahu tingkat keterampilan apa yang dimiliki oleh pembunuhan kesengsaraan guntur ini, dan apakah itu dianggap sebagai seni bela diri ilahi tertinggi. Tetapi sejak latihan, Loseng telah menemukan bahwa pembunuhan kesengsaraan guntur ini sangat menghabiskan energi kekacauan. Untuk prajurit rata-rata di alam laut dewa, bahkan jika salah satu lautan dewa habis, mereka mungkin tidak dapat melakukan pembunuhan kesengsaraan guntur. Karena teknik ini menghabiskan terlalu banyak energi nyata. Bahkan Loseng mengkonsumsi sejumlah besar energi kekacauan ketika dia mengatur pembunuhan kesengsaraan guntur ini. Saat berlatih di rumah abadi, Loseng telah melihat kekuatan pembunuhan kesengsaraan guntur ini beberapa kali. Tapi sekarang ini adalah pertama kalinya Loseng menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Adapun ketiga tikus surgawi, mereka masih menyerang Loseng dengan cepat, karena kecepatan adalah keuntungan dan ketergantungan terbesar mereka. Pada saat ini, mereka juga menggunakan kecepatan mereka secara ekstrim dan menstimulasi darah mereka secara maksimal. Namun, yang tidak dapat mereka pahami adalah tidak peduli seberapa besar mereka meningkatkan kecepatannya, manusia di depan mereka selalu mempertahankan kecepatan yang sama dengan mereka. Mereka cepat, Loseng cepat. Mereka lambat, Loseng juga lambat. Mereka sepertinya tidak pernah bisa menyentuh Loseng, seolah-olah tubuh seperti ilusi. Saat Loseng mengaktifkan kesengsaraan guntur, ada denyutan dari dalam darah mereka, dan rasa krisis yang kuat ditransmisikan. Pada saat ini, ketiga tikus langit terbang menuju 3 arah seolah-olah mereka telah menyetujuinya. Loseng yang kehilangan dorongannya menjadi diam lagi, melayang naik turun di udara. Melihat 3 bayangan tikus yang melarikan diri, kemudian sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Tidak bisa melarikan diri. Setelah cincin di bawahnya terbentuk, radius 100 kaki telah berubah menjadi tempat bencana. Jadi semua makhluk di dalamnya akan menjalani pembaptisan guntur dan malapetaka. Kecuali Loseng. Bahkan tidak peduli bagaimana ketiga tikus yang mencapai langit ini melarikan diri. Mereka tidak dapat keluar dari tempat terkutuk ini. Sehingga mata kedelai mereka yang besar penuh ketakutan. Dan jeritan mereka menjadi semakin tajam dan mendesak. Karena pemaksaan besar langit dan bumi tiba-tiba muncul di langit. Dan hukum misterius Taoyun tersusun rapi di langit. Fenomena selama masa kesusahan besar, tetapi Loseng hanya memaksakannya. Tuar! Di langit, petir tebal seperti naga berputar-putar dan turun dengan kepala menghadap ke bawah.
Badai petir yang disebabkan oleh loseng ini mulai membaptisan area dalam radius 10 kaki. Bahkan pada saat ini, ketiga tikus serlangit tidak memilih untuk menyerah. Mereka mendorong kecepatan mereka hingga batasnya, dan bahkan mampu menembus celah di garpu petir. Namun, kekuatan petir ini terlalu besar, hampir seluruhnya menutupi area seluas 100 kaki. Karena mereka berada dalam kondisi serangan jenuh, ketiga tikus yang mencapai langit ini tidak bisa menghindarinya. Setelah puluhan nafas, langit berangsur-angsur kembali normal. Kemudian ketiga tikus mencapai langit itu jatuh ke tanah, dan tubuh mereka hangus. Segera setelah itu, mayat mereka berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, setiap tikus pemecah langit menghasilkan ribuan titik mimpi dan terbang menuju loseng. Sebenarnya ada 3.000 poin mimpi. Ada senyuman di wajah loseng. Targetnya awalnya adalah gua, tetapi dia tidak menyangka bahwa hadiah dari tikus surgawi cukup bagus. Tetapi 3.000 poin mimpi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan prajurit lainnya. Membunuh 60 prajurit akan memberi Anda 3.000 poin mimpi. Di medan perang impian ini, beberapa pejuang radikal mungkin telah membunuh ribuan lawan. Tapi loseng bahkan tidak repot-repot memeriksa rankingnya. Bukannya dia tidak ingin bersaing memperebutkan peringkat bagus di medan perang impian ini. Faktanya, jika dia memilih untuk melangkah ke dalamnya, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencapai puncak. Hanya saja, medan perang impian baru saja dimulai, jadi loseng tidak terburu-buru. Setelah menyerap poin mimpi itu, mata loseng tertuju pada gua ini. Gua ini sebenarnya dijaga oleh 3 tikus surgawi, tapi dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Saat loseng berjalan menuju pintu masuk gua, cahaya berputar perlahan bergerak dan menghalangi bagian depan loseng. Kemudian, pada saat yang sama, sebuah kalimat muncul di benak loseng. Untuk memasuki gua angin jahat, Anda harus membayar 300.000 poin fantasi. 300.000 poin fantasi. Wajah loseng tiba-tiba menunjukkan senyuman masam. Meskipun dia sekarang telah mengumpulkan poin fantasi yang totalnya kurang dari 4.000 poin, tapi kesenjangan ini masih terlalu besar, sehingga membuat loseng sedikit tertekan. Setelah menghabiskan begitu banyak energi tetapi tidak bisa masukinya. Namun loseng ingat lokasi ini. Tidak hanya dijaga oleh 3 binatang dewa, tetapi juga sebuah gua yang membutuhkan pembayaran 300.000 poin fantasi untuk masuk. Hanya saja loseng tidak tahu apa isinya. Setelah memikirkannya, loseng tidak tinggal di sini. Sosoknya berguling kembali, terbang ke udara dan kembali ke jalur semula dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah sebatang dupa, kota utama muncul lagi di hadapan loseng. Pada saat ini, seorang prajurit iblis yang mengenakan baju besi perak dikelilingi oleh energi jahat darah. Dan sepasang kapak darah besar di tangannya melambai dengan liar. Dan prajurit iblis ini adalah Tuan Muda Ho yang ditemui loseng di kota sebelumnya. Tuan Muda Ho ini juga terlahir luar biasa. Meskipun dia mungkin murid inti dari Tanah Suci kelas 10, dia berasal dari keluarga kaya di klan iblis, yang sebanding dengan Tanah Suci kelas 10 di antara klan iblis. Kali ini, medan perang impian terbuka. Dia telah memperoleh harta penting keluarga. Dia tidak hanya mengenakan baju besi iblis suci, tetapi dia juga mengambil artefak kelas 1 ini, kapak perang darah iblis. Dalam beberapa jam terakhir, Tuan Muda Ho mengorganisir para prajurit iblis untuk membunuh semua prajurit dari rasa lain. Dia sendiri yang membantai 600 prajurit manusia, serta 3 hingga 400 prajurit dari ras lain. Di babak pertama, dia mendapatkan lebih dari 50.000 poin fantasi, dan peringkatnya di medan perang fantasi tiba-tiba melonjak ke puncak. Setelah para prajurit dibangkitkan, dia membantai mereka untuk putaran kedua. Para prajurit yang mati untuk kedua kalinya akan kehilangan poin impian mereka sekitar setengahnya lagi. Kali ini, dia hanya memperoleh lebih dari 20.000 poin.
dan dia sekarang memperoleh total lebih dari 70 poin. Karena keserakan Tuan Mudaho awalnya ingin membunuh ronde ketiga, tetapi metode ini tidak berhasil. Meskipun para prajurit di medan perang impian telah memahami aturannya pada awal, mereka tidak pernah mengalaminya secara pribadi dan tidak terlalu memahaminya. Tapi semua orang tidak bodoh. Setelah dibunuh 1 atau 2 kali, semua orang mengerti karena mereka tahu kenapa mereka harus dimanipulasi oleh orang lain. Lagi pula, kematian tidak lebih dari hilangnya poin fantasi, jadi mereka diperbolehkan membunuh tanpa alasan. Terlebih lagi, sejak mereka tinggal di kota, mereka benar-benar aman. Jadi bagaimana Tuan Mudaho dapat melakukan sesuatu terhadap mereka? Namun, bukan hanya para prajurit yang terbunuh yang memiliki ide ini, tetapi sesama iblis membantu Tuan Mudaho juga menemukan jawabannya. Jadi semua orang masuki medan perang impian, baik untuk bersaing memperebutkan peringkat atau untuk mengalami sendiri. Tuan Mudaho mungkin sangat menarik di luar, tetapi jika dia ingin memerintahkan orang-orang di sini, tidak mungkin berdiri di medan perang. Di medan perang impian ini, mereka adalah musuh satu sama lain. Jadi Tuan Mudaho hanya bisa mencari tujuannya sendiri sekarang untuk mendapatkan lebih banyak poin impian. Dia dilahirkan dalam keluarga terkenal dan dengan harapan yang tinggi dari banyak tetua keluarga. Dia tentu berharap untuk mencapai hasil yang baik. Namun, segera setelah Tuan Mudaho meninggalkan kota, dia menjadi sasaran beberapa prajurit iblis. Pada awalnya, Tuan Mudaho memanfaatkan ketidaktahuan semua orang terhadap aturan dan mendapatkan begitu banyak poin fantasi. Tentu saja, beberapa orang iri. Jika mereka membunuh Tuan Mudaho, sekali mereka bisa mendapatkan 30 poin hingga 40.000 poin fantasi. Tapi kekuatan Tuan Mudaho sendiri memang lumayan, dan bakatnya cukup untuk dimasukkan ke dalam murid inti di beberapa tempat suci. Terlebih lagi, dia membawa harta karun yang besar. Bukan saja dia tidak dibunuh oleh siapapun selama pertarungan ini. Dia sendiri telah membunuh 5 atau 6 prajurit dan mendapatkan banyak poin. Lihatlah, kalian hanya sampah, dan saya akan membunuh sebanyak yang saya mau. Tuan Mudaho juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan darah perunggunya. Pada saat ini, darah perunggu ini mirip dengan darah iblis yang kejam. Dapat membuat prajurit melupakan rasa sakit untuk waktu yang singkat, menggandakan kekuatan, dan menjadi lebih bersemangat dan berani. Namun darah perunggu memiliki peningkatan yang lebih besar dibandingkan darah barbar, dan menyebabkan kerusakan yang lebih kecil pada dirinya sendiri. Karena 3 prajurit iblis yang mengepungnya berani mendekati Tuan Mudaho, keadaan mereka sendiri tidak baik. Pada awalnya mereka bertiga mampu menekan Tuan Mudaho, tetapi saat darah perunggu Tuan Mudaho diaktifkan, dan dia menjadi semakin berani saat bertarung yang membuat mereka mundur dengan mantap. Secara tidak sengaja, kapak darah mengenai salah satu prajurit iblis. Serangan kapak berat ini secara langsung membelah prajurit iblis itu menjadi 2 bagian, dari awal hingga akhir. Setelah prajurit iblis itu jatuh, dia berubah menjadi titik cahaya merah dan melarikan diri kembali ke kota utama untuk dibangkitkan. Adapun titik mimpi itu secara alami diserap oleh Tuan Mudaho. Setelah 1 orang dibunuh oleh Tuan Mudaho, 2 orang lainnya semakin putus asa. Salah satu dari mereka bahkan berbalik dan melarikan diri, mencoba melarikan diri kembali ke kota utama. Tapi bagaimana Tuan Mudaho dengan darah perunggu diaktifkan, membiarkan kedua orang ini melarikan diri? Dia meraung, kemudian tanda misterius muncul di kapak darah di tangannya, dan dia langsung melemparkan kapak darah itu ke depan. Segera, kedua prajurit iblis itu mendengar suara benda berat terbang dari belakang. Sebelum mereka bisa berbalik dan melihat ke belakang, mereka melihat kapak darah berubah menjadi 2, lalu 2 menjadi 4. Dan kapak darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Saya akan menghancurkan Anda hingga berkeping-keping.
Mengikuti auman Tuanmu Daho, kapak darah bergerak menuju dua iblis secara bersamaan. Dalam sekejap sepertinya ada banyak orang yang menebas dengan kapak darah. Kedua prajurit iblis itu langsung dipotong-potong oleh kapak darah ini. Kemudian kapak darah itu terus menyatu dan akhirnya berubah menjadi dua kapak darah dan kembali ke tangan Tuanmu Daho. Adapun kapak darah di tangan Tuanmu Daho memang bisa dianggap sebagai artefak kelas 1. Hingga wajah banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran di tembok kota juga terdiam beberapa saat. Kapak darah itu, saya pikir hantu. Hei, kekuatan Tuanmu Daho ini sebenarnya rata-rata. Dia hanya mengandalkan darah perunggu keluarganya dan kedua artefak itu. Dengan dua artefak ini di tangan, serangannya tidak tertandingi dan dia juga kebal. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuanmu Daho, para pejuang di kota sekali lagi tidak berani meninggalkan kota. Pada saat ini, Tuanmu Daho memegang dua kapak darah dan memukulkan sisi kapak yang tumpul ke baju besi di dadanya. Dirangsang oleh darah perunggu, dia meraung ke arah banyak prajurit di kota utama. Idiot! Cepat, biarkan saya membunuh kalian. Selain menyumbangkan poin fantasi Anda sendiri, apalagi yang Anda bisa lakukan? Harus dikatakan bahwa Tuanmu Daho adalah salah satu yang paling pintar di antara klan iblis. Ketika dia pertama kali memasuki medan perang mimpi, dia mampu membujuk sesama prajurit untuk membantunya mengumpulkan poin mimpi. Sekarang Tuanmu Daho telah mengumpulkan cukup banyak poin mimpi. Dia sangat provokatif, dan sasaran provokasinya secara alami tidak terbatas pada prajurit asing. Yuk, ayo! Sialan, saya membantunya mengikat begitu banyak prajurit manusia sebelumnya, tapi sekarang saya membalasnya. Hei, ini adalah medan perang impian, tidak ada perbedaan antara ras. Lagi pula, dari awal kita yang bodoh. Di bawah diskusi para prajurit di tembok kota, dua kapak darah Tuanmu Daho terus mengenai pelindung dadanya dengan suara keras. Matanya merah cerah, tapi ada sedikit warna cian di merah cerah, yang merupakan efek dari darah perunggu. Namun sementara Tuanmu Daho dengan mudah semangat provokasi, sosok Loseng diam-diam muncul di belakangnya. Saat ini, Loseng tidak menahan nafasnya, hanya saja Tuanmu Daho sedang dalam keadaan gembira, jadi dia mengabaikan orang yang datang di belakangnya. Ketika Loseng hanya berjarak 3 langkah dari Tuanmu Daho, Tuanmu Daho tiba-tiba berbalik. Di bawah kendali para perunggu, naluri tubuh telah menggantikan pemikirannya. Dia bahkan belum melihat Loseng dengan jelas. Di bawah refleks terkondisi, Tuanmu Daho secara tidak sadar melancarkan serangan terhadap Loseng. Kemudian sepasang kapak darah besar berlumuran darah, menyebarkan energi darah yang kuat. Ketika kedua kapak besar itu menebas secara horizontal dan vertikal, seolah seseorang telah menyentuh cat merah terang dengan pena tinta dan menguraikan rangkaian lukisan di depannya. Setiap ayunan kapak membawa momentum yang kuat. Didorong oleh darah perunggu, serangan Tuanmu Daho tidak memiliki gerakan sama sekali. Namun pemotongan dengan energi kekerasan seperti itu seperti gunung yang runtuh dan tanah retak. Segala sesuatu dalam jangkauan yang tertutup akan musnah tanpa gangguan atau pertimbangan. Umumnya, menghadapi serangan seperti itu, sebagian besar pejuang akan memilih mundur terlebih dahulu dan mencari peluang lagi. Karena menghadapi prajurit iblis, terutama prajurit iblis dengan darah perunggu yang diaktifkan, jelas merupakan pilihan yang tidak bijaksana. Namun Loseng tidak mundur. Tidak peduli seberapa cepat kapak darah diayunkan, sosok Loseng selalu menjaga jarak 3 inci dari kapak darah. Dan dia ibarat kupu-kupu di tengah badai. Angin kencang dapat menghancurkan rumah dan pepohonan. Namun kupu-kupu kecil ini selalu terbang mengikuti angin kencang dan tidak pernah jatuh. Sehingga pemandangan ini langsung mengejutkan banyak prajurit yang bersembunyi di kota utama. Namun, karena kota utama masih agak jauh dari Loseng,
Dari sudut pandang mereka, seluruh tubuh Loseng tampaknya terjebak pada kapak darah. Seolah-olah ini membentuk ilusi. Meskipun Tuan Muda Ho tidak ingin memotong Loseng dengan kapak, tetapi mencoba yang terbaik untuk melemparkan Loseng dari bilah kapak. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba melemparnya, dan Loseng tidak bisa disingkirkan. Apa yang dilakukan orang ini, dan bagaimana dia melakukannya? Saya kira dia pasti telah mempraktekkan teknik yang sangat aneh untuk menempelkan dirinya pada kapak darah. Tidak, jika menempel, Tuan Muda Ho sangat perlu menghancurkannya hingga ke tanah. Bukankah anak ini sudah mati? Banyak prajurit iblis di tembok kota menatap kosong pada pemandangan ini dan berkomentar tanpa sadar. Namun, begitu mereka selesai berbicara, Tuan Muda Ho tercengang, dan ilusi ini tidak hanya terjadi pada prajurit lainnya. Tuan Muda Ho juga memiliki perasaan aneh di dalam hatinya. Jadi, dia mengangkat tinggi-tinggi sepasang kapak darah itu dan melemparkannya. Namun, dengan pukulan ini, ketika tubuh Loseng masih 3 inci dari tanah, anehnya seluruh tubuhnya terjepit dari celah antara bilah kapak dan tanah. Tuar! 2 kapak darah tertanam di tanah, segera membelah retakan besar di tanah. Ini prajurit manusia ini sungguh aneh. Dia terlihat seperti ikan lohan yang licin. Para prajurit di tembok kota tercengang lagi. Saat ini sosok Loseng sedang berdiri di ujung kapak darah, dan kakinya masih 3 inci dari kapak darah. Bahkan di bawah rangsangan darah perunggu, Tuan Muda Ho menghentikan serangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang di depannya. Ternyata itu Anda. Pada saat ini, Tuan Muda Ho akhirnya mengenali Loseng. Itu adalah salah satu dari 2 pejuang manusia sebelum medan perang impian dibuka. Pada saat itu, Tuan Muda Ho membuang muka. Dia tidak menyangka bahwa kedua prajurit manusia ini begitu kuat, sehingga mereka membunuh 11 prajurit iblis dalam sekejap. Namun Tuan Muda Ho tidak mengambil hati kedua orang ini. Dalam pandangan Tuan Muda Ho, orang-orang yang benar-benar kuat pada dasarnya akan memilih untuk memblokir gerbang kota untuk mendapatkan poin impian. Tapi kedua pejuang manusia itu memilih untuk pergi. Mungkin karena mereka percaya diri. Namun, dia tidak tahu bahwa cara memblokir gerbang kota tidak efektif, karena siapa yang rela keluar kota dan mati? Di mata Loseng, pejuang seperti Tuan Muda Ho yang menggunakan pintu pemblokiran untuk mendapatkan poin mimpi hanyalah domba yang memakan rumput. "Yah, ini saya," kata Loseng dengan senyum tipis di wajahnya. "Waktu yang tepat. Mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa bersembunyi." Tuan Muda Ho tertawa liar. Meskipun dia tabu tentang keterampilan gerakan aneh Loseng, dia tidak akan merasa takut. Di bawah pengaruh darah perunggu kapaknya terhuyung-huyung, lalu digerakkan ke atas dan ke bawah, menyerang dari kedua sisi. Jika dia terkena 2 kapak darah ini, Loseng akan dipotong menjadi 3 bagian. Tapi kali ini, Loseng tidak memilih untuk menghindar. Setelah menyebarkan asap putih di tubuhnya, Loseng merentangkan tangannya tetapi menatap Tuan Muda Ho dengan senyum tipis masih di wajahnya. Kemudian tangan Loseng seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya, meraih bilah 2 kapak darah pada saat ini. Meskipun 2 tebasan Tuan Muda Ho sudah cukup untuk memecahkan gunung dan membelah tanah, hampir semua prajurit percaya bahwa Loseng sekali lagi akan menggunakan keterampilan tubuhnya yang sangat aneh untuk menghindar. Tapi kali ini Loseng tidak hanya tidak menghindar, tapi langsung meluruskan tangan dan meraih pedang kapak prajurit iblis itu dengan tangan kosong. Sehingga 10 jari tangan Loseng tertanam dalam permukaan kapak darah, yang membuat artefak kelas 1 ini memiliki 10 alur dalam yang digali langsung oleh jari-jarinya. Sehingga sisi kota utama ini tiba-tiba menjadi sunyi. Saat melihat pemandangan itu, bagaimanapun prajurit iblis ini pada dasarnya kejam. Dan karena ukurannya yang besar, pemukiman para prajurit iblis adalah tempat yang sangat bising.
Saat mereka membuka mulut, suaranya keras, dan ini sesuatu yang berlawanan dengan intuisi terjadi di depan mata mereka. Karena pejuang manusia ini benar-benar menangkap kapak ganda Tuan Muda Ho dengan tan kosong. Meskipun ras-ras di dunia memiliki fokus yang berbeda-beda, dapat dikatakan bahwa setiap ras memiliki spesialisasi masing-masing secara ekstrim. Ras manusia cocok untuk budidaya, ras iblis cocok untuk pemurnian tubuh. Dan ras Yoye secara alami kuat. Namun 99% pejuang iblis akan memilih untuk melatih tubuh mereka. Dan Tuan Muda Ho ini adalah yang terbaik di antara pemurni tubuh klan iblis. Tetapi anak manusia ini tampak seperti seorang pejuang yang mengolah energi sejati, tanpa merasakan fluktuasi energi nyata dari tubuhnya. Dia benar-benar menangkap dua kapak darah Tuan Muda Ho dengan tan kosong. Di mata iblis-iblis ini rasanya seperti melihat hantu, mudah dikalahkan oleh orang lain di bidang yang Anda kuasai, sehingga cukup untuk membuat mereka tidak nyaman dan memberikan pukulan telak bagi orang lain. Yang lebih buruk lagi adalah 10 jari loseng benar-benar meraih artefak kelas 1 ini dan menariknya keluar dari alurnya. Bagaimanapun ini adalah artefak tingkat pertama dan kapak darah ini sangat besar dan tebal dan jauh lebih kuat dari pedang tombak, pisau, dan senjata lainnya. Kapak dan palu dengan tingkat yang sama menghabiskan bahan beberapa kali lebih banyak, sehingga keberadaannya sendiri jauh lebih kuat. Tapi faktanya ada di depan mata mereka, sehingga banyak prajurit iblis menggelengkan kepala tanpa sadar, seolah-olah mereka ingin tidak mempercayainya, dan tetapi mata mereka tidak menipu diri mereka sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada fluktuasi energi yang sebenarnya. Anak manusia ini sepertinya tidak mempraktekkan sistem energi yang sebenarnya. Tidak, dia juga bukan pemurni tubuh, karena saya tidak merasakan ledakan gangjuan. Banyak prajurit iblis menatap loseng, dan setelah terdiam beberapa saat, mereka mulai membicarakannya dengan suara yang sangat keras. Selama diskusi inilah, mereka sampai pada kesimpulan yang lebih mengerikan. Loseng hanya tidak mengadakan energi sejati atau gangjuan. Dia hanya menggunakan tubuhnya dan kekuatannya sendiri untuk memblokir kedua kapak darah ini. Dari mana datangnya orang aneh ini? Seorang prajurit iblis tiba-tiba mengatakan ini. Dibandingkan dengan orang luar di tingkat ketakutan, Tuan Muda Ho mungkin jauh lebih besar daripada mereka. Dia memiliki darah perunggu yang dalam dan merupakan keturunan ortodok dari keluarga emas klan iblis. Meskipun dia tidak sebaik para penguasa alam dan keturunan dewa surgawi, dia cukup untuk menjadi murid inti tanah suci kelas 10. Baik itu bakat atau garis keturunan, itu yang terbaik dari yang terbaik. Setelah darah perunggu meledak, kekuatannya bisa menjadi lebih dari 3 kali lipat. Ketika gangguan pemurnian darah yang dia kembangkan meledak, bahkan yang terkuat di alam dewa tidak dapat menahan kekuatan kapaknya. Tapi anak manusia di depannya yang tidak terlihat agung dan kekar hanya memegang kapaknya dengan tan kosong. Kemudian Tuan Ho melihat senyuman tipis di wajah loseng dan rasa terhina yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Yang mengerikan adalah dia sepertinya tidak mampu mengeluarkan sepasang kapak darah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.